Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim Musalla Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Tentunya kita patut mensyukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan segala macam ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab fiqih. Melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 301, ya, pembahasan tentang muzara'ah dan mukhabarah, ya. Baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Muzara'ah dan mukhabarah, ya. Baris keempat dari bawah itu, halaman 301. Satu lagi di sini, boleh. Maju satu lagi. Ini yang kosong. Ayo satu lagi maju. Ayo. Ya, baik. Di dalam fikih, ya, ada istilah muzara'ah dan mukhabarah. Ya. Apa itu muzara'ah? Muzara'ah berasal dari kata zara'ah. Ya, apa itu zara'ah? Artinya menanam. Ya, tuh. Nah, kalau muzara'ah berarti orang yang menanam, dia yang mengelola. Ya, makanya istilahnya parawan sawah dan mukhabarah dan juga ladang, ya, ini juga. Nah, apa itu muzara'ah? Ya, muzara'ah yaitu parawan sawah atau ladang seperdua, sepertiga ataupun lebih atau kurang.
ya, sedangkan benihnya dari petani atau orang yang menggarap, ya. Jadi yang namanya muzaraah itu adalah apa? Paruan sawah atau ladang, ya. Nah, pembagiannya itu terserah, ya. Boleh seperdua atau setengah, ya. Boleh sepertiga atau lebih atau kurang, ya. Nah, itu artinya tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak, ya. Baik si pemilik sawah atau ladang dan orang yang akan mengelola sawah atau ladang itu, ya. Karena itu tergantung perjanjian, ya. Tapi kalau dalam muzaraah ini itu bibit berasal dari siapa? Dari si pengelola atau si petani, ya. Jadi yang punya sawah itu tinggal duduk manis doang, ya. Biasanya kalau begini nih banyakkan yang si pengelola yang dapat, ya, karena dia yang nanam bibit dari dia yang menjaga semuanya dah, ya. Nah, itu si bos si pemilik tanah itu cuma menikmati hasilnya doang, ya. Tuh, ya masih untung ketika dia punya tanah nggak ada yang ngelola, pajak bayar, ya, mendingan diolah. Artinya bisa apa? Mendatangkan uang, ya, dari hasil yang dikelola oleh si petani tadi, ya. Jadi tidak ada ketentuan, itu ketentuannya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak, ya. Jangan sampai nanti si pemilik ladang atau si pemilik sawah mentang-mentang dia punya tanah diminta gedean, jangan juga, ya. Kesian, paling enggak itu adalah setengah lah atau belah semangke, ya, bagi dua, ya. Tuh, sepertiga boleh atau kurang, tergantung pokoknya, ya. Yang pasti setahu pengetahuan dalam ilmu fikih si pengelola itu lebih banyak akan mendapatkan apa? Hasil dari yang didapatkan dari ladang atau sawah yang dia kelola tersebut, ya. Sedangkan mukhabar adalah paruan sawah atau ladang seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang. Sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Nah, kebalikannya, ya. Kalau tadi muzarah adalah dari si yang mengelola, tapi kalau mukhabarah dari siapa? Yang punya tanah, ya. Tuh. Nah, itu pembagiannya sama. Mau seperdua ke, sepertiga ke, ya, tuh, atau lebih atau kurang, pokoknya tergantunglah akad atau perjanjian yang mereka buat berdua, ya. Pokoknya jangan sampai ada yang dirugikan, ya. Si pengelola tentunya lebih capek, ya. Dia harus jagain, harus ngelola gimana caranya nih biar bisa mendapatkan apa? Hasil, ya. Itu jagain dari berbagai macam hama, kemudian apalagi itu, ya, yang namanya binatang-binatang tikus dan lain sebagainya, itu kan itu menjadi, ya, tugas siapa tuh? Tugas si pengelola tanah tersebut atau sawah ataupun ladang tersebut, ya. Tuh. Sebagian ulama melarang paruan tanah semacam ini, ya. Balik. Nah, jadi ada sebagian ulama ada yang melarang, ya, paruan ada tanah seperti ini, ya. Tuh. Mereka beralasan pada beberapa hadis yang melarang paruan tersebut. Hadis itu ada dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim. Di antaranya, dalil yang digunakan oleh salah satu pendapat yang mengatakan paruan sawah atau ladang itu hukumnya tidak boleh. Nih, kenapa? Nih, An Rafi'in bin Khadijin qala kunna aksaral ansari haqlan fakunna nukril arda ala anna lana hadihi wa lahum hadihi farubbama akhrajat hadihi wa lam tukhrij hadihi fanahana an dzalik rawahu al-Bukhari, ya. Kata Nabi dalam hadis yang sanadnya dari Rafi bin Hadij berkata, ya, di antara Ansar yang paling banyak punya tanah adalah kami, ya. Jadi di antara salah seorang penduduk, ya, apa itu, Madinah yang menjadi Ansar, kan orang Madinah kan, ya, adalah salah satunya siapa itu? Ya, salah seorang sahabat yang bernama Rafi bin Khadij, ya. Dia mengatakan yang paling banyak punya tanah adalah kami. Maka kami persewakan sebagian tanah untuk kami dan sebagian untuk mereka yang mengerjakannya.
ya, karena dia punya tanah, akhirnya tanahnya diapain? Disewain sebagian lagi diapain? Ya, digunain atau dimanfaatkan oleh si pemilik tanah tadi. Ya, tuh. Farubbama, ya kan? Maka dikatakan kadang-kadang tuh, ya, akhrajat hadhihi, tuh, ya, kadang-kadang apa tuh? Sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, ya. Ya karena kan namanya orang apa namanya itu nanem, ya. Udah sedemikian usaha, dia usahain, dikerjain, dicariin pupuk atau bibit yang bagus, pupuk yang bagus. Kan nggak mesti itu nantinya bakal apa ya? Menghasilkan semuanya apa yang kita inginkan. Ya. Nah, nantinya contohnya tadi kalau si pengelola tanah dia yang membeli bibit, dia yang nanam, dia yang ngelola, tahu-tahu semuanya kena hama. Ya kan? Berarti kan dia merasa diapain tuh? Dirugikan. Ya, udah capek-capek, ya. Tahu-tahu nggak ada hasilnya, semua habis dimakan hama. Ya, atau sebaliknya, ya, si bibit dari si pemilik tanah tadi, ya, tahu-tahu pas dia lihat giliran panen semuanya nggak ada hasil panennya. Tambah sakit hati lagi dia. Udah kasih tanah, gua ada yang beliin bibit katanya, coba ngelola doang kagak bisa, dasar. Nah, itu kan ya, kata-kata itu nanti yang akan menjadikan suatu apa? Zalim. Ya, dia merasa dirugikan padahal yang namanya hasil dari apa yang kita usahakan sedemikian rupa belum tentu hasilnya nanti sesuai dengan apa yang kita apain? Kita harapkan. Ya. Nah, itu makanya tuh salah satu hadis ini malah melarang untuk paruan apa? Hasil sawah ataupun ladang. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang paruan dengan cara demikian tuh. Ya, kita juga Bu secara manusiawi Bu. Ya, jangankan jauh-jauh lah. Kita punya satu petak tanah, ya, atau kita punya kontrakan aja tuh. Ya, ketika ada orang nyewa tanah atau kontrakan yang kita punya, tuh orang nggak bisa menjaga, kita merasa kesel nggak? Kesel, ya. Padahal kita ya, tibang nyediain tanahnya doang contohnya. Ya, dia juga setiap bulan bayar atau sebaliknya, dia udah ngontrak, ya, airnya kagak ada, listrik sebentar-bentar mati, kesel gak dia ngontrak? Kesel sama, udah bayar katanya air bentar-bentar mati, listrik kan bentar turun katanya. Tuh, nggak boleh hujan dikit banjir. Nah, ya, itu hal-hal kayak gitu pasti akan terjadi. Ya, makanya kedua belah pihak tuh harus terus terang. Si pemilik kontrakan harus kasih tahu, Bu, ini daerah-daerah banjir. Ya, terus terang. Ya, kalau hujan sedikit banjir. Satu. Yang kedua ini memang daya listrik yang dipasang ini memang cuma 450 contohnya. Jadi nanti jangan kesel ya kalau ibu suatu saat lagi pakai turun. Oh, gitu. Oh begitu, iya dah. Gak apa-apa itu mas kok saya. Nah kalau gitu nggak apa-apa tuh. Nanti suatu saat terjadi si penyewa nggak boleh marah, ya. Tapi kalau si pemilik kontrakan tadi nggak ngomong, nggak ngasih tahu, ya, dia tutup mulut, ya, orang murah nih murah diambil aja, padahal banyak kekurangannya, ya. Baru berjalan 2 minggu, ya, gue lagi nyuci tahu-tahu listrik turun, ya, gue lagi gosok tahu-tahu listrik turun, ya, gue abis ngapain, laki gue tahu-tahu mandi kagak ada air, nanti kan begitu. Ya kan? Itu akhirnya apa? Ya, kekecewaan dari siapa? Dari si orang yang ngontrak. Kenapa? Karena kita nggak terus terang. Ya, makanya itu Pak, Bu, yang namanya ya akad itu adalah tergantung bagaimana perjanjian kedua belah kita. Ya, orang yang nyewa dan orang yang menyewakan. Ya, sama. Kita nyewain mobil kayak, nyewain motor kayak, udah tahu tuh motor apa tuh? Ya, kagak ada olinya. Ya, olinya hampir kering, biarin dia sewa entar kau sangkain dia dah kalau tahu mogok. Ada kayak gitu? Ada, banyak. Ya, udah berapa nih? Udah 6 bulan kagak ganti oli. Lu mau nyewanya nyewa tuh silakan ya. Ya, tuh. Dia kasih tahu olinya kagak, bensinnya kagak, gitu kan? Itu motor sering mogok, nggak boleh. Harus kasih tahu. Ini ada motor nih, yang lain pada keluar. Tinggal satu emang nih, emang banyak aib ini motor. Kadang lagi jalan nggak boleh panas dikit, mogok. Ya, tuh, nggak boleh kehujanan dikit, mogok nih motor. Gitu, nggak apa-apa dah, biarin aja. Nah, itu biarin salahnya dia tuh nanti.
Ya, asalkan kita apa ya? Terus terang ya. Nah, ulama yang lain berpendapat tidak ada halangan, artinya hukumnya boleh ya bagi hasil sawah tadi. Baik itu bibit dari si pengelola ataupun yang punya sawah. Kenapa? Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Nawawi, Ibnu Munzir dan Khattabi. Ya, mereka mengambil alasan hadis Ibnu Umar, an Ibnu Umarin, an Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bisyartin ma yakhruju minha min samarin au zar'in, rawahu Muslim. Ya, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar, ya, untuk diapain? Agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian akan diberi sebagian dari penghasilan. Tuh, ya orang nggak mau dong, jagain dong kebun gue. Ntar gimana? Ya udah jagain aja, gue mau bagi apa-apaan, mau nggak orang? Oh enggak lah, ngapain? Ya, iya, apalagi hari gini mana sih ada yang gratis, kan mereka ada. Ya, apaan aja harus bayar. Ya, istilah kata orang sekarang, orang kentut aja bayar. Ya kan? Enggak ada yang gratis. Parkir mobil bayar enggak? Bayar. Ya. Oke, sekarang mahal-mahalan tuh. Paling murah sekarang 450. Ya. Tuh, ada yang 750 tuh kayak T-Tower itu, Bang BJB parkir 750 itu. Kalau mau naruh satu mobil. Ya, makanya kadang naruh mahal 7,5. Gue mendingan gue ngontrak katanya. Buat video daripada buat mobil. Ya, tuh. 7,5 itu. Kalau di Smesco masih 500. Ya, di Alinabah 450. Di tengah jalan gratis. Fani bayar? Yang terima siapa? Kan kata Nadia. Oh. Kan ada ahli warisnya kan? Ya. Oh, bayarnya ke dia? Oh. Gitu. Nah, itu nggak boleh seperti itu, ya. Sekarang kan banyak memang orang-orang ya yang memanfaatkan tanah garapan. Ya, tanah kosong, ya maaf lah. Hal-hal seperti itu tuh jangan dianggap remeh tuh. Ya, itu dosanya tuh naudzubillah min dzalik. Ya. Ya kayak dulu lah saya juga sempat dengar kan. Di sini banyak dulu yang ngakuin punya tanah di sini kan. Ya, ketika dibebasin ngakuin ini tanah gue, masih dapat bagian. Ya kan? Ya, yang begitu nanti akan menerima akibatnya sendiri lah. Ya, artinya siapa yang menanam atau menggali lubang yang bakar apa? Ceblos di dalamnya. Ya, hati-hati. Ya, itu. Apalagi sifatnya tanah ini tanah taruh, contoh tanah milik negara diakuin atau tanah yang belum jelas siapa pemiliknya. Ya, tuh. Itu harus jelas, ya. Kayak mohon maaf saya punya tanah di sana tuh, di daerah Tangerang, Banten. Daerah namanya Mau. Ya. Itu ada 500 meter. Saya belum pernah ke sana. Ya, saya nggak tahu statusnya sekarang seperti apa, tapi sertifikat saya punya. Ya, ada orang dulu minjem duit, bayar utang, dikasih tanah, saya ambil aja. Ya, foto sih pernah sering dikirim ke saya, cuma saya belum pernah langsung datang ke sana belum. Kenapa? Daerahnya jauh di pinggir laut sana. Ya, jauh. Dari tahun 2016 itu. Ya, itu. Nah, statusnya seperti apa saya nggak tahu tuh. Makanya sekali-kali saya tengokin ya. Saya pernah nelpon sih, alhamdulillah masih aman Pak Ustadz, ada fisiknya katanya. Alhamdulillah. Buat apaan? Emang banyak orang pada ngelola, ya biarin dah saya bilang gitu. Hitung-hitung jagain. Ya, saya juga maaf Bang, nggak pernah bayar pajak di sana. Ya sejak tahun 2016 itu kan. Ya, gitu. Nah, kalau seperti itu ya, ya nggak apa-apa lah dimanfaatin. Sekedar manfaatin doang, yang penting jangan diapain. Dipunyain, diakuin miliknya dia. Ya, ini nggak boleh, hati-hati. Ya, yang namanya tanah itu Bu, jangan jauh-jauh. Satu titik tanah orang kita ambil aja itu dosanya nggak kepalang tanggung. Ya, satu titik, jangan sejengkal, jangan semeter, jangan 2 meter, apalagi 1 hektar.
Ya, ya Allah beratnya itu Bu. Ya, tuh kita akan ditibanin tanah sebanyak apa yang kita ambil. Ya, tuh dipentung sedalam apa yang kita ambil. Nauzubillah min zalik. Ya, hati-hati. Ya, Allah itu enggak ngantuk, Allah itu enggak tidur. Ya, pasti ada dampaknya. Apalagi itu hasil dari uang seperti itu dikasih ke anak istrinya. Ya, itu akan berdampak kepada anak atau ke istri atau keturunan kita. Hati-hati itu, Bu. Ya, anak itu akan terbentuk dari apa yang kita kasih. Ya, tuh. Apa contohnya kita maaf Bu, kita makan ya pepaya. Yang keluar maaf ya, kotoran kita seperti apa? Iya. Nggak ada kita makan pepaya keluarnya durian. Ada nggak? Ya, kita makan pepaya keluarnya durian. Gue kayaknya gue nggak pernah makan durian katanya. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Ya Pak ya. Makan tomat keluar apa? Tomat. Nggak keluar jambu. Ya, sama itu. Pembentukan karakter itu apa sesuai yang kita masukin ke dalam tubuh anak kita. Ya, itu makanya banyak sekarang orang tua pada ngeluh kok anaknya gini. Introspeksi diri kita selaku orang tua. Jangan nyalain anak, anak mah anak kecil dulu. Dia mana tahu dari mana makanan itu. Dia sekedar dikasih makan, namanya dia lapar, diapain? Dimakan, dia haus diapain? Diminum. Ya, begitu tumbuh gede ngelawan gini. Nakal banget. Anak siapa sih lu? Nah, anak siapa? Ya kan? Ya dari siapa kita ngasih makan tuh duitnya tuh. Ya, makanya kan dalam masalah harta tuh, ya, dua Allah akan tanya, min aina iktasabahu? Dari mana tuh duit lu dapetin? Wa fima anfaqahu? Kemana tuh duit kamu apain? Belanjain. Ya, tuh. Ada orang dapat duit dari yang haram dibelanjain ke yang halal, kesianan yang halal makannya. Ya, yang parah lagi dari yang haram dapat ke yang haram belanjain. Nauzubillah min dzalik tuh. Ya, ada lagi dapat duit bener halal, dibuat nyawer. Cakep dapat duit dari kerja hasil kerja sebulanan ada biduan nyawer tuh. Goceng lumayan itu. Dosa enggak? Dosa itu. Ya, hati-hati Bu. Kita nyawer yang sembarangan itu nyawer itu. Ya, dosanya gede. Orang kita ngedengerin lagu, datang ke suatu tempat yang di situ ada biduan, tujuan kita pengen dengerin lagu, tuh nanti kuping kita bakal digelayutin tuh. Ya Allah, kalau kita baca hadisnya, nauzubillah takut kita. Ya, makanya ada ulama-ulama, mohon maaf, ketika dia diundang walimatul arus, saat dia mau kondangan ada dangdut, mendingan gue pulang. Ya, ntar aja gue datangnya waktu habis dangdutan aja dah. Ya, ngeri. Kenapa? Dengan apanya tuh? Ya, ancaman Allah ketika itu. Ya, itu nonton biduan nongak mal kali gitu nyawer lah, goceng ada yang 50.000 kan lumayan itu. Ya, tuh. Hati, itu masalah apa ya? Masalah harta ataupun duit ya. Nah, di sini ya, pendapat ulama yang kedua ya yang mengatakan boleh aja ya bagi paruh hasil sawah ataupun ladang baik bibitnya itu dari si pengelola ataupun dari si siapa pemilik tanah ya yang penting ada kesepakatan ya. Adapun ya hadis yang melarang tadi maksudnya hanya apabila penghasilan dari sebagian tanah ditentukan mesti kepunyaan salah seorang di antara mereka. Nah, ini nggak boleh ya pengen ngakuin sendiri. Ya, contohnya mentang-mentang si pengelola dibibit dari dia, ini punya dia nih, ya kan? Gua yang capek, gua yang nyiramin, gua yang jagain. Lu ntar gua bagi semua gua aja dah. Oh, enak banget. Ya, nggak boleh. Ya, kenapa? Harus ada kesepakatan. Nah, lu kalau punya bibit, lu nggak punya tanah, lu mau tanam di mana? Di jidat lu kan gitu. Iya kan? Harus bersyukur. Ya, nah lu mampu beli tanah, ya. Kalau lu beli tanah doang lu nggak apa-apain tuh nanti lu nggak bayar pajak lu apain bakal diambil pemerintah. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Ya, udah mendingan lu olah, gue olah sini, tar hasilnya kita bagi dah. Ya, bagi same kek, bagi sepertiga kek atau gimana? Kayak perjanjian lah. Tuh, makanya pendapat tadi mengatakan jangan ya kalau bisa bagi paruh seperti itu. Nah, ini nggak boleh. Itu menurut penjelasan dari pendapat yang mengatakan dilarangnya bagi hasil dari sawah ataupun ladang yang diolah. Ya, tuh. Karena memang
Ya, kejadian di masa dahulu itu mereka memarokkan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur. Persentase bagian masing-masing pun tidak diketahui keadaan, ya, tidak diketahui. Keadaan inilah yang dilarang oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu enggak boleh, berarti tidak ada kejelasan. Ya, enggak ada kesepakatan, ya. Contohnya nanti si pemilik tanah tuh, dilihat hasilnya ini sangat luar biasa nih, ya, duren, ya, apalagi yang ditanam durennya duren montong lagi, kan harganya mahal tuh, ya, tuh begitu udah lagi mau panen, dipecat tuh orang yang apanya tuh, yang si pengelolanya, udah lu nggak usah dah, ntar gua ada orang lain yang mau ngelola, nah, itu zolim banget itu, ya, padahal, ya, duren itu bisa tumbuh dan bisa menghasilkan buah yang begitu bagus, ya, lebat, ya, yang harganya juga bisa tinggi kan lantaran siapa itu? Lantaran si petani tadi. Ya, nggak boleh juga. Pokoknya jangan sekalilah kita itu yang namanya ngezolimin orang lah, ngezolimin orang lain. Kenapa? Ya, zolim itu dosa, ya, dosa yang sangat apa? Sangat besar, ya, gitu. Dalam hadis tersebut, ya, sebab pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil dan insaf. Betul, ya. Karena ditentuin adalah salah satu pihak, ya. Gue sekian pokoknya lo kan ngapa-ngapain. Gue sekian pokoknya itu kan punya gue. Nah, itu nggak boleh. Ya, harus sepakatan kedua belah pihak. Pendapat ini pun dikuatkan dengan alasan bila dipandang dari segi kemaslahatan dan kebutuhan orang banyak. Memang kalau kita selidiki hasil dari adanya paruan itu terhadap umum, sudah tentu kita akan lekas mengambil keputusan yang sesuai dengan pendapat yang kedua ini. Kenapa? Karena itu ada unsur nantinya ta'awun, ya, saling tolong menolong. Ya, tadi ada orang petani, dia ahli, nanam apaan aja tumbuh, cuma nggak punya duit untuk beli ladang, ya kan? Kita suruh di pengelola. Ada orang duitnya banyak, temen tolol, ada gak? Dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma duitnya doang banyak. Ya suruh siapa ya? Suruh orang yang ngelola. Jadi itu pasti ada apa? Ada kelebihan dan ada kekurangan setiap orang itu. Ya, tuh. Jadi ya kita ambil pendapat yang keberapa? Yang kedua. Ya, yang membolehkan bagi paruan hasil tanah apa sawah atau ladang, ya, baik itu bibitnya dari si pengelola ataupun dari si pemilik tanah. Tuh, ya. Baik. Nah, tentunya di sini ada yang namanya zakatnya. Ya, kalau zakat kan hukumnya wajib enggak? Wajib. Ya, kalau sedekah sunnah. Ya, infak ada yang sunnah, ada yang wajib. Ya, tapi kalau zakat di mana-mana hukumnya wajib. Ya, aqimis sholata wa atuz zakah. Ya, dirikan salat, bayar zakat. Nah, berapa zakat paruan sawah atau ladang? Zakat hasil paruan ini diwajibkan atas orang yang punya benih. Ya, tuh, yang punya benih baik itu si siapa? Si pengelola ataupun si pemilik tanah. Jadi pada muzaraah yang diwajibkan zakat petani penggarap, ya. Jadi yang harus diwajibkan untuk mengeluarkan zakat kalau dalam muzaraah siapa itu? Si petani. Kenapa? Karena bibit itu berasal dari siapa? Dari petani. Ya, tuh. Sebab pada hakikatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Ya, sedangkan penghasilan dari sewa tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, jadi dilihat dari mananya? Dari siapa yang mengeluarkan bibit tersebut. Ya, kalau dari muzaraah petani, kalau mukhabarah siapa? Si pemilik tanah. Ya, gitu. Adapun pada mukhabarah, zakat diwajibkan atas yang punya tanah. Nah, kebalikannya. Ya kan? Yang punya siapa? Punya tanah, artinya si pemilik tanah. Karena hakikatnya dialah yang bertanam. Petani hanya mengambil upah, bekerja, penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dibayar zakatnya. Kalau benih dari keduanya, zakat diwajibkan atas keduanya. Diambil dari jumlah pendapat sebelum dibagi. Ya, jadi dilihat kalau memang berdua, ya, dua-duanya harus wajib zakat. Ya, tuh.
Kalau yang sendiri, ya dia sendiri aja. Dilihat dari apanya? Dari benih, itu kalau muzaraah. Tapi kalau mukhabarah, dilihat dari siapanya? Si pemilik tanah. Ya, milik tanahnya itu. Yang wajib apa? Membayar zakat. Ya, kenapa? Kalau dalam mukhabarah, seakan-akan tuh petani diapain? Dikasih upah doang. Ya, nah orang kalau dikasih upah nggak wajib zakat. Kenapa? Karena zakat itu adalah orang yang punya duit apa ya? Lebih. Ya, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kan pengertian zakat gitu. Ya, uang yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang apa? Yang miskin. Tuh, ya. Jadi ada zakatnya. Nah, berapa zakatnya? Tergantung nanti, ya. Nggak akan lebih dari berapa? 2,5%. Ya, banyak kan Bu? Dikit. Ya, 2,5% kecil banget. Ya, ya kalau 10.000 2,5%-nya berapa? 2.500. 250 perak. Kalau 10.000. Kalau sejuta berapa? 500 sedikit banget. Jigo. Iya. Juta itu. Ya, kalau 100.000 baru 25.000. Ya kan? 2.500 sorry. Ya. Itu dikit nggak banyak. Ya. Masa kita susah? Cuma memang kan saya katakan, ya, orang yang berat itu ada dua di sini. Satu bayar utang, kedua ngapain? Bayar zakat. Ya, orang bayar utang tuh susah Bu. Ya, pinjamnya gampang. Ya, itu di bank juga orang pinjam di bank. Kalau nggak dikejar-kejar kagak bayar tuh orang. Ya, kan dikejar-kejar aja mirip kolektor. Ya, tuh umpetnya lari itu. Baik, ya. Jadi zakatnya tidak akan lebih dari berapa? 2,5%. Ya. Nah, sekarang bagaimana mempersewakan? Mempersewakan ialah akad atas manfaat jasa yang dimaksud lagi diketahui dengan tukaran yang diketahui menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian. Kita mempersewakan. Ya, kalau tadi bukan kali istilah sewa tuh. Ya, jadi pengelola dan si pemilik tanah ya ini. Nah, tentang masalah ya mempersewakan di sini ada satu ayat dalam surah At-Talaq ya ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna ya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu ya untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. Namanya orang nyewa, Bu. Ya, nyewa orang untuk nyusuin boleh gak? Boleh. Yang nggak boleh adalah nyewa rahim. Rahim boleh sewain gak? Nah, boleh gak nyewa rahim? Istijarul rahim. Gak boleh. Ya. Karena ada orang beranggapan kalau ada istijar rahim, ibarat kata rahim boleh disewa, maaf ya. Berarti kita boleh pinjam bini orang. Ya kan? Ada yang mengatakan boleh kalau memang sekedar menaruhkan benih. Ya, contohnya kita punya bini. Bini kita lemah kandungannya atau ada masalah lah, maaf ya, ada sesuatu lah. Ya, nggak boleh hamil dikit atau ada keguguran nantinya. Akhirnya kita sewa orang ya untuk menaruh ya apa namanya itu ya janin ya seorang laki-laki tadi ya untuk disimpan ke rahim orang. Ya, ada mengatakan boleh. Ya, ada juga yang mengatakan oh nggak boleh tetap. Ya, itu kan cikal bakal bayi terjadi bukan dengan lantaran janin seorang laki-laki dua. Ya, karena bertemunya apa itu? Sperma laki dan perempuan itu yang akan jadi. Ya berarti kan mau nggak mau harus apa ya? Nah, harus apa? Ada hubungan. Ya kan? Gitu. Nah, kalau dalam masalah ini memang yang paling diperkuat adalah apa? Tidak bolehnya kita untuk apa? Menyewa rahim. Ya, enak banget kalau rahim bisa disewa-sewain ya. Ya, yang subur tuh nyewain rahim aja bisa aja nyewain rahim, nyewa bukan rahim berapa? 10 juta. Ya. Tuh. Ya. Tuh.
Kalau yang lain boleh. Kenapa? Karena kalau dilihat mempersewakan di sini, ngelihatnya apa tuh? Manfaat jasa yang dimaksud lagi diketahui dengan tukaran yang diketahui menurut syarat-syarat jasanya. Ya, kita punya mobil disewain, wajar dipakai orang mobil kita karena orang itu bayar. Kita nyewa rumah kontrakan atau kos-kosan, wajar bayar gak? Bayar. Kenapa? Karena tuh orang dapat apa ya? Tinggal di rumah yang kita punya. Ya, betul. Dalam sebuah hadis annahu sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'tal hajjama ajrahu nih. Ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berbekam kepada seseorang dan beliau memberi upah tukang bekam itu. Ya. Tuh, jadi apapun juga orang harus dikasih apanya? Upahnya. Ya, jangan apa-apa mau gratis saja. Ya, nggak boleh juga seorang guru memanfaatkan santrinya, ya memanfaatkan muridnya, ya kan, mumpung masih anak murid masih banyak nih belum pada pulang liburan, ajak dia kerja bakti, kita bangun rumah, jangan juga. Ya memang secara untuk memberi gaji seperti tukang mah nggak mesti. Ya paling enggak dikasih apaan tuh? Ya dikasih minum, dikasih makanan, kan gitu. Ya, jangan istilahnya apa itu? Mengambil tenaga orang luang, nggak boleh. Itu namanya istighlal dalam bahasa fikihnya. Ya, apa itu istiqlal? Memanfaatkan tenaga orang, ilmu orang, kemampuan orang, ya, ajiumpung. Tapi nggak ada imbalan apa-apa yang akan diberikan. Itu namanya apa? Istiqlal. Ya, memanfaatkan ya kemampuan orang lain. Itu nggak boleh. Ya, jadi apapun sekarang Bu, itu kita harus memberi upah. Ya jangankan sekarang Bu, dokter mana sih yang dia kerja cuma kita nanya doang, kita nggak bayar, ada nggak? Kita konsultasi doang nih, gratis, ada nggak? Nggak ada. Ya, saya konsultasi mana anak saya Asim sakit, konsultasi di rumah sakit Tebet. Lalu ngomong sebentar nggak sampai 5 menit, 350.000. Lah, saya bilang ngomong 350.000. Ya, ya sebenarnya kita kalau mau baca sih bisa, ya kan? Tapi kita kadang lagi repot, males gitu, ya kan? Tuh, dibilang, "Anak ini dokter spesialis, Pak," katanya. "Oh, spesialis jadi mahalan?" "Iya," katanya. "Ya udah bayar," gitu. Ya, gitu. Itu kan ilmu namanya. Ya, orang punya ilmu harus diapain? Dihargain. Ya, orang jangan dipukul rata. Kan Allah sudah katakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad, samakah orang yang alim dengan orang yang enggak alim? Samakah orang yang punya ilmu dengan orang yang enggak punya ilmu? Beda. Ya, jangan disamain. Ya, tuh. Allah Subhanahu wa taala saja itu mengangkat derajat hambanya orang-orang yang punya ilmu. Ya, kenapa? Ilmu itu sesuatu apa tuh? Perbendaharaan yang enggak akan habis kalau kita bagi orang. Ya, maka dikatakan al ilmu kanzul la yubna. Ya, ilmu itu adalah apa? Perbendaharaan yang tidak bakal habis. Ya, ilmu yahrusuka. Ya, ilmu itu akan jagain kamu. Wal malu anta tahrusu. Tapi kalau kita punya harta, kita yang jagain harta. Ya, coba Bu, kita punya motor, habis kita mau beli motor tuh Bu. Ya, apalagi model Beat, ya. Apalagi motor apa lah, Scoopy itu. Taruh aja di pinggir jalan langsung pasti hilang udah. Orang di rumah aja dicolong, apalagi taruh di jalanan. Ya, tuh. Ya. Nah, itu namanya apa tuh? Ya, ilmu seseorang itu harus dihargai. Ya, tuh. Jadi Nabi pernah berbekam. Ya, kalau orang bilang kan masa sih sahabat TG amat Nabi bekam dong dibayar minta bayar. Bukan Nabi yang minta, bukan si tukang yang minta. Ya, tapi Nabi juga tahu diri. Ya, kita Bu, saya contohnya yang punya murid banyak yang bisa ngurut. Ya, masa saya bilang, lu ngurut aja tapi aneh nggak bayar ya. Gak kesian banget datang jauh-jauh datang ngurut saya sejam setengah jam tuh saya kagak bayar. Gerutu gak? Gerutu. Ustaz gua ini mentang-mentang ustaz ngurut gua dibayar, kurang ajar lah. Kata kurang ajar lagi nanti itu ngerinya itu. Ya, mentang-mentang ustaz katanya. Nah, gua gak datang lagi dah katanya. Itu. Ya, gak boleh. Orang ngurut kan capek, Bu. Ya, ngeluarin tenaga.
Ya, kita nyuruh ngapain kayak masak kayak apa kayak kita hargain ya. Jadi payah orang, nanti orang juga akan peduli sama kita. Ya, artinya kita juga jangan memanfaatkan orang dan orang juga jangan mengambil ya manfaat uang dari kita. Ya, ada orang hidupnya biasa susah maaf. Ah, gue deketin si anu saja Mas Liah duitnya banyak, ya kan? Pura-pura aja ntar gue ngapain kayak nyapu depan rumahnya. Ya kan, nyapu asa kosak-kosek doang gitu. Ya, tadi ngeliat kan, ya kasih duit, nah itu nggak boleh juga, ya itu. Jadi apa-apa harus diapain? Dihargai, ya itu. Orang guru juga sekarang bu, kan saya bilang orang-orang tua sekarang banyak pada komplain katanya biayanya mahal katanya. Sekolah sekarang biayanya mahal banget sekolah agama katanya. Ya, hafal Quran orang sampai 35 juta. Ya, bayarannya sekian juta apaan sih? Ya, tapi ibu-ibu, bapak-bapak nggak pada komplain giliran kursus bahasa Inggris harga sekian juta, diem aja. Ya kan? Kok giliran yang agama kayaknya perhitungan banget. Ya, padahal ilmu agama itu akan lebih bermanfaat ketimbang ilmu-ilmu umum yang lain. Ya, karena ilmu agama bagi kita itu adalah suatu ilmu yang wajib. Ya, wajib artinya apa, Bu? Harus kita cari. Ya, karena kalau kita ibadah, Bu, sholat contohnya, kita hanya sekedar sholat doang, nggak tahu ilmu tentang sholat, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, kita harus tahu. Ya, kok kenapa sholat kok? Ya udah pokoknya gue sholat, abah gue sholat dulu. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, kita harus tahu dalilnya mana. Hakimnya sholat. Tuh. Ya, kecuali ada ilmu-ilmu yang bukan wajib itu lain lagi. Ya, seperti orang belajar ilmu matematika, ya, ilmu fisika, biologi, geografi dan lain sebagainya itu nggak wajib memang. Tapi kalau kita belajarin baik juga, ya. Tuh. Tapi kalau ilmu tentang sholat kita harus kita apa ya? Tahu, jangan kita ikut-ikutan doang. Kok puasa gak puasa? Kenapa lu puasa? Punya gue puasa udah puasa, nanya-nanya lagi. Ya, waktunya puasa. Ya kenapa? Emang kenapa? Ada dalilnya enggak? Kagak, gua enggak tahu. Nah, enggak boleh. Ya, kita harus tahu dalil puasa mana. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, tuh. Kok lu zakat? Kenapa? Udah pokoknya orang kaya, bukan orang kaya jadi zakat. Bukan. Dalilnya apa? Aqimus shalah wa atuz zakat. Tuh, udah tahu. Ya, karena itu wajib kita tahu. Nah, kalau kita nggak tahu, jadi sia-sia. Karena itu adalah amalan-amalan yang kita kerjakan, ya itu. Karena dalam Islam kan ada yang menjadi fondasi. Ada berapa itu? Ada 5. Ya, buniyal Islamu ala khamsin. Ya, Islam itu dibina atas 5 dasar. Apa itu? Syahadah, salat, zakat, puasa, haji. Ya, tuh. Yang kelima, mungkin kita masih banyak yang belum mampu. Satu nggak punya duit, yang kedua waktunya lama. Ya kan? Ya sekarang haji buat 20 sampai 30 tahun. Ya. Ya kemarin saya ngecek orang yang daftar haji sama saya, dia daftar tahun 2016, keluarnya tahun 2043. Umurnya udah 61 tahun. Saya cek keluar. Bisa nggak Ustaz saya berangkat tahun ini? Ntar Bu saya cek. Ini Bu, Ibu berangkat tahun 2042. Astagfirullahaladzim katanya, astagfirullah istighfar itu. Ya, padahal 2000 berapa ya? 2017. Tuh. Ya. Itu. Tuh. Sekarang baru 2020 ya. Ya, 2020. Ya. Ya. Ya udah kan ada orang bertanya, Ustaz, saya sekarang punya duit, ya, duit buat haji ada buat setoran doang, tapi kan lama. Ya, bagaimana? Saya daftar haji apa umroh? Ya, mendingan mana? Ya, mendingan umroh dulu, udah. Iya kan? Umroh juga kan haji. Iya kan? Cuma haji kecil dibilang.
Ya kan itu. Nah satu, kita ngelihat umur dan 60. Daftar haji 25 tahun, 6 kali tambah 25 berapa ya? Habis. Ya, itu. Udah ruku jalan ya kan? Ada lihat-lihat aja dah. Ya, kecuali kalau kita punya duit, ya kita mau haji furoda, bayar 400 juta. Hmm. Ya, 400 juta bayar, belum tentu juga berangkat. Ada gitu. Emang orang punya duit pasti berangkat haji? Belum tentu. Ya, kalau Allah nggak izinin, belum panggilan atau Ka'bah nggak mau ngelihat dia, nggak bisa berangkat juga. Ya, tuh. Jadi itu masalah haji umroh kan sering sekali saya katakan itu urusan Allah punya mau. Bukan kita yang punya mau. Ya, kita semua punya mau berangkat haji pengen nggak? Pengen. Sekarang kalau suruh haji mau nggak tahun ini? Mau semua kan? Ya mau kalau orang ditanya, Bu mau haji gak tahun ini? Bilang kagak, blow on tuh orang. Ya, ya. Nah, harus dikasih ruh haji kali deh. Nanti ya anaknya Raja Salman namanya Muhammad bin Salman manggil. Ya, contohnya Bukhari bilang jamaah Ayubi suruh haji semua tahun ini. Dia yang bayar bisa gak? Ya bisa ah. Ya, puasa Allah. Ya, loh kok dia Raja Muhammad bin Salman ingat-ingat jamaah Ayubi kagak tahu? Aku juga nggak kenal dia, kan gitu. Ya, berarti Allah punya mau, ya kan? Panggilan itu, ya. Iya, ya nggak apa-apa. Itu kan kalau Allah punya mau, ya. Atau ada seorang konglomerat, tahu-tahu datang ke rumah, Ustaz, Anda pengen nyari jamaah Ustaz yang paling dikit di mana katanya? Ayubi, oh berangkatin semua umroh. Ya, nomor satu empuk daftar ya kan? Ah, ya. Ya, mudah-mudahan kok ya. Nah, ya, enggak perlu nunggu 25 tahun, 30 tahun, enggak perlu. Itu kalau Allah punya mah. Hah? Mudah-mudahan. Amin. Ya. Ya. Tuh, jadi enggak ada yang apa ya, yang susah menurut Allah Subhanahu wa taala ya. Rukun mempersewakan wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang mau ditanya silakan.